Fritz Haber ini lahir pada tahun 1868 di Breslau, wilayah Kekaisaran Jerman. 22 tahun, doktor, cum laude di bidang kimia organik. Kurang jenius apa coba ya kan? Akhirnya pada tahun 1908 penyelamat manusia dari bencana kelaparan itu muncul. Yap, Fritz Haber akhirnya mampu untuk mengubah unsur nitrogen yang ada di udara sehingga menjadi amonia sintetis. Nah, amonia ini yang kemudian akan dikonversi menjadi pupuk nitrogen. Proses kristalasi nitrogen dari udara ini kemudian dikenal dengan sebutan proses Haber. During the peacetime, scientist belongs to the world. During the wartime, he belongs to his country. Mungkin itu prinsip yang dibawa Fritz Haber yang mengantarkan dia untuk mengabdi pada negaranya dengan cara yang berbeda. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama dimulai. Kisah mengerikan dari seorang Fritz Haber pun juga dimulai. Nah, jadi doi ini punya jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap Jerman. Meskipun ia keturunan Yahudi, tapi ia ingin menunjukkan patriotismenya terhadap Jerman. Kemudian pada tanggal 22 April tahun 1915, Jerman sedang alat perang dengan Prancis di Ypres, Belgia. Nah, si Fritz Haber ini saat itu sedang mengawasi 168 ton gas klorin yang ditembakkan oleh pasukan Jerman. Di video ini kita bisa lihat bahwa Fritz gak perlu membom dari udara. Dia bahkan sudah bisa memperkirakan bahwa angin akan bertiup ke barisan pertahanan Prancis. Wah, terlalu jenius kayaknya ini orang. Terus selesai kejadian itu, seorang prajurit asal Kanada yang selamat, namanya Elmer, dia mengatakan bahwa rasanya itu seperti tenggelam pelan-pelan di darat. Ya gimana enggak coba, maksudnya kan itu gas beracun masuk dalam organ pernafasan kita, terus bikin sesek, bikin gak bisa nafas, organnya rusak. Gak kebayang sih gimana rasanya. Atas kesuksesan serangan Jerman ini, akhirnya Fritz diberi jabatan kapten oleh pemerintah Jerman. Nah, kegembiraan yang dirasakan Fritz Haber ternyata nggak bikin keluarganya bahagia juga. Clara, istrinya, mengaku kecewa atas campur tangan Fritz Haber dalam perang ini karena menggunakan ilmu pengetahuan untuk membunuh banyak orang. Ya wajar dong kalau Clara sebel sama Fritz Haber ini karena background dia juga seorang ilmuwan, dimana ia merasa sains yang udah dia sukai, dia tekuni malah jadi senjata pembunuh massal. Tapi emang dasarnya agak batu sih si Fritz ini ya, karena segala saran Clara untuk meninggalkan dunia militer dan kembali ke riset ditolak mentah-mentah oleh Fritz. Akhirnya Clara udah gak tahan lagi dan pada tanggal 5 Mei tahun 1915 ia memutuskan bunuh diri dengan menembakkan dirinya menggunakan revolver milik Fritz. Tapi meskipun keadaan seperti itu nggak bikin Fritz berhenti. Dia tetap berangkat menembakkan gas itu ke front Rusia. Yap, perang tidak mengenal cuti. Meskipun setelah segala daya upaya Fritz lakukan untuk Jerman, tapi tetap Jerman mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Kekalahan Jerman membuat Fritz sangat terpukul. Ia merasa ikut bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Ia mengatakan bahwa akan membayar ganti rugi perang dari Jerman. Fritz ini nawarin untuk ekstrak emas dari lautan. Tapi ibarat mainan, baterainya Fritz ini udah habis. Dan usaha itu gagal juga. Sampai akhirnya Partai Nazi naik ke pemerintahan. Hal ini justru semakin menyulitkan Fritz. Karena meskipun ia punya jiwa nasionalisme terhadap Jerman yang tinggi, bahkan ia sudah convert ke Kristen, tapi di mata Nazi ya dia tetap Yahudi. Tapi nyatanya Fritz tetap aja berusaha untuk menarik hati Partai Nazi saat itu. Dia bahkan bukain arsip-arsip lamanya sekitar tahun 1920-an mengenai senjata kimia yang tidak berbau tapi sangat mematikan, yaitu Zyklon B. Tragisnya, justru senyawa ini yang akhirnya kemudian digunakan oleh pemerintah Nazi untuk membunuh orang-orang Yahudi, termasuk ya kerabat-kerabat Fritz, saudara-saudaranya. Kemudian tuduhan penjahat perang oleh sekutu malah membuat Fritz harus mengungsi ke Swiss. Jujur, ironis sih, karena menurut aku, Fritz itu orang pintar. Dia bahkan bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana kelaparan. Tapi, di sisi lain, doi juga harus merasakan rasanya dibuang dari komunitas ilmuwan karena dianggap bikin senjata pembunuh massal, kemudian merasakan sedihnya ditinggal Clara dengan cara yang tragis pula, kemudian diancam dibunuh karena darah Yahudinya, terus harus merasakan juga rasanya dibuang oleh negaranya yang sudah ia bela saat perang. Sampai akhirnya pada tanggal 29 Januari tahun 1934, Fritz Haber meninggal di Basel, Swiss. Jadi sekiranya itu kisah seorang Fritz Haber. Jadi menurut aku, pelajaran yang bisa diambil dari kisah seorang Fritz Haber adalah ya begitulah ilmu pengetahuan. Di satu sisi bisa membantu, di satu sisi bisa membunuh.
Tapi jujur gemes sama seorang Fritz Haber kenapa dia harus membuat senjata pembunuh massal itu gitu. Karena sekarang justru penghadiahan Nobelnya itu malah dipertanyakan gitu, karena ya memang dia menyelamatkan umat manusia dari bencana kelaparan, tapi toh dia juga yang membunuh banyak orang gitu. Nah, untuk masalah Nobel, kalau aku pribadi, aku ada di kubu yang netral, karena menurut aku ya pantas-pantas saja seorang Fritz Haber dapat Nobel atas kontribusi dia menemukan proses Haber itu. Karena menurut aku ya mungkin saja ketika itu dia merasa bahwa ya cara untuk menunjukkan nasionalismenya ya seperti ini. Mungkin aja kan kayak kita nih misalnya waktu itu dijajah sama Belanda, sama Jepang. Kalau lihatnya dari kacamata HAM ya jelas salah lah karena kan bunuh orang. Tapi di saat itu kan keadaannya juga kita harus mempertahankan NKRI. Ya mungkin rasa seperti itu yang sama juga yang dirasakan oleh Fritz Haber. Dia harus mempertahankan Jerman, ya begitulah caranya. Tapi menggunakan ilmu pengetahuan sebagai senjata pembunuh massal ya aku tetap nggak setuju. Jadi ya netral aja gitu. Masalah diberi Nobel atau enggak, yang jelas kita semua harus berterima kasih sama Fritz Haber. Bagaimanapun, Fritz Haber tetap ilmuwan yang harus kita hormati atas karya-karyanya. Ya udahlah, toh juga nasi udah jadi bubur, semua udah terlanjur. Mungkin inilah cara seorang Fritz Haber ingin dikenang. Intinya semangat dia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang harus kita contoh. Tapi mempergunakan ilmu pengetahuan untuk membunuh orang, itu yang sama sekali nggak boleh kita lakukan. Jadi itulah kisah seorang Fritz Haber. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di Sisi. Dadah.